Salam sejahtera saudara-saudaraku yang kekasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah sektor pada minggu ini. Dan firman yang menyapa kita memberikan kita kekuatan, harapan baru, pandangan yang lebih positif tentang kehidupan masa depan. Berkat keyakinan dan kepercayaan kita akan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang begitu setia memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu, mari kita isi hidup ini dengan bersyukur dan membuka hati menyambut firman-Nya. Terlebih dahulu kita satu dalam doa. Puji-pujian, ucapan syukur, terima kasih bagimu Tuhan kami sampaikan. Karena kasih-Mu yang luar biasa yang telah memelihara hidup kami, memberikan yang terbaik bagi kami hari demi hari. Kami memberikan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk beribadah kepadamu Tuhan lewat ibadah sektor ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut sabda-Mu, karena itu menjadi kehidupan bagi kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak terkasih, khotbah pada ibadah sektor minggu ini dipersiapkan oleh jemaat kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 dimulai pada ayatnya yang ke-13 berakhir di ayat yang ke-20. Mari kita ikuti pembacaan nas khotbah kita hari ini. Demikian saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian pembacaan kita pada nas khotbah kita malam ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui semuanya bahwa di dalam hukum Taurat orang Yahudi ada satu pasal dari hukum itu yang menyebutkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mengapa? Karena nama itu agung dan mulia. Karena keagungan dan kemuliaan nama Allah itu, umat Israel tidak berani menyebutnya, lalu menggantinya dengan kata Adonai. Artinya adalah Tuhan. Dalam sembahyang umat Israel yang terdengar memanggil nama Tuhan adalah kata Adonai. Dilakukan dalam peribadahan mereka. Jika menyebut nama itu saja tidak boleh sembarangan, maka memperalat atau menggunakan nama itu demi keagungan diri adalah dosa yang besar. Jadi, menyebut nama Tuhan haruslah merupakan ibadah yang berakar kepada iman percaya. Iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus. Ibu Bapak terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pada nas khotbah ibadah sektor ini dimunculkan suatu kasus yang menggunakan nama Tuhan Yesus tetapi tidak berajas pada iman percayanya, mengakibatkan penderitaan bagi yang melakukannya. Pada waktu Rasul Paulus berada di kota Efesus dalam rangka pemberitaan Injil, ia diberi kuasa oleh Tuhan untuk dapat menyembuhkan penyakit, dapat mengusir roh-roh jahat yang menyakiti warga, terutama warga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Paulus meninggalkan Efesus pun, orang-orang percaya dengan menggunakan kain atau sapu tangan yang pernah digunakan Paulus. Warga dapat mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Sungguh kuasa yang diterima Paulus dari Tuhan luar biasa. Saudara-saudari, pada pelayanan Paulus di kota Efesus, banyak orang yang menolaknya, bahkan membencinya dan menghinanya. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, banyak warga yang kerasukan roh jahat. Mereka mencoba mengusir roh jahat itu dengan menggunakan nama Tuhan Yesus yang dipergunakan oleh Paulus. Kata-kata yang mereka gunakan adalah, "Aku menyumpahi kamu dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Prinsip dasarnya bukan iman percaya, bukan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dilakukan oleh 7 orang anak-anak Skewa, imam kepala orang Yahudi pada waktu itu. Apakah yang terjadi, saudara-saudara? Roh jahat itu menjawab mereka, "Yesus aku kenal, Paulus juga aku ketahui. Tetapi kamu ini siapakah?" Kemudian selanjutnya orang kerasukan roh jahat itu menyerang orang yang menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan, menggagahi mereka dan mengalahkan mereka. Mereka pun lari ketakutan tanpa pakaian dan mereka semuanya luka-luka. Peristiwa itu tersiar ke seluruh kota Efesus kepada Yahudi maupun orang Yunani. Maka mereka sangat ketakutan semuanya, tetapi nama Yesus semakin masyhur dan banyak yang datang kepada Paulus menyatakan pertobatan mereka. Dan mereka yang pernah berbuat seperti itu dan yang pernah melakukan sihir mengumpulkan kitab-kitab mereka dan membakarnya di hadapan orang banyak. Jika ditaksir harga kitab itu kira-kira 50.000 uang perak, mata uang Yunani yang berlaku waktu itu di Yahudi sebagai jajahan Romawi. Sulit kita membuat perbandingannya dengan nilai sekarang. Tetapi boleh disimpulkan bahwa nilai kitab itu sebenarnya cukup mahal pada waktu itu. Tapi mereka rela membuangnya, rela membakarnya demi keyakinan mereka untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan terjadinya peristiwa dan situasi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka semakin tersiarlah firman Tuhan dan semakin berkuasa di Efesus. Dan orang-orang pun tidak berani lagi menggunakan nama Tuhan Yesus dengan sembarangan dan tidak berani lagi menghinakan Rasul Paulus yang memberitakan nama itu kepada seluruh masyarakat Efesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita dalam nats khotbah kita ini menarik untuk didiskusikan atau dijadikan sebagai bahan tanya jawab dalam rangka mendalami dan merenungkannya. Antara lain seperti berikut ini, kami coba munculkan 3 hal. Pertama, kenapa anak-anak Skewa yang menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat itu sia-sia, padahal mereka adalah anak imam dan mereka juga menjadi imam, malah membuat roh jahat itu menyerang mereka? Jawabnya adalah mereka menggunakan nama Yesus bukan dengan iman percayanya, tetapi dengan sembarangan saja. Yang kedua, dari manakah roh jahat itu mengenal Yesus dan mengetahui tentang Paulus? Jawabnya ialah namanya saja roh, berarti ia banyak tahu tentang banyak hal. Tetapi mengenal nama Yesus dan tahu tentang penginjilan tidak cukup menjadi bukti percaya kepada Yesus dan mau turut pada firman-Nya. Hal yang ketiga, bagaimana pengalaman pribadi Anda, pengalaman pribadi kita dalam menyebut nama Tuhan Yesus tengah kehidupan kita saat ini? Apakah kita pun menyebut nama itu dengan sembarangan? Jawabnya adalah
Pengalaman pribadi kita perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai apa yang menjadi sikap ketuhanan kita selama ini dan pada saat ini juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan itu agung dan mulia. Menyebutnya haruslah dengan iman percaya, sebab Tuhan tidak suka bahwa manusia mempermainkan namanya, dan roh jahat pun hanya mau tunduk pada nama Yesus yang disebut dengan iman percaya, bukan demi prestasi dan prestise. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kira khotbah ini tidak sulit dipahami. Yang menjadi sulit adalah menyambutnya untuk mengubah cara hidup kita, mengubah paradigma berpikir kita, menuntun kita untuk menjadi hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Itu yang sulit. Karena itu dengan berdoa memohon tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, mintalah pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hidup kekristenan kita juga tidak sembarangan. Tetapi kekristenan kita, kepercayaan kita bukan kepercayaan yang ecek-ecek, tetapi iman yang benar-benar bertanggung jawab. Dibuktikan lewat karakter, perbuatan, dan gaya hidup kita sehari-hari. Semoga firman Tuhan ini yang menyapa kita malam hari ini membawa kita kepada kesadaran. Barangkali selama ini kita hidup dengan tidak benar di hadapan Tuhan. Maka gunakanlah kesempatan yang ada untuk memperbaikinya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang pernah melakukan sihir. Membakar semua kitab-kitab mereka. Mengubah dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Puji-pujian terima kasih Tuhan kembali kami sampaikan kepadamu. Saat firman Tuhan telah menyapa kami, mengingatkan kami, barangkali kami masih terdapat orang-orang tidak setia yang tidak sungguh-sungguh beriman kepadamu. Karena itu banyak kesulitan hidup, roh-roh yang mempengaruhi kami tidak boleh kami kalahkan. Karena hidup kami hidup yang sembarangan. Oleh sebab itu Tuhan jadikan kami menjadi orang yang setia, yang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Sepenuhnya hidup kami serahkan pada pimpinan dan tuntunanmu. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami. Saat kami menghadapi kesulitan, kuasa-kuasa roh kegelapan, Tuhan akan melindungi kami, memberikan kami kekuatan kemampuan untuk mengalahkannya, supaya kami menjadi pemenang, memenangkan iman percaya kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, hanya Engkaulah Tuhan yang kami puja dan kami muliakan, sebab di dalam-Mu ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.